Destruction of Sukarno has been restrained by General Suharto. A premature move might divide the army and trigger a civil war. For all his faults, Bung Karno is still supported by millions of Indonesians. So amidst all this plotting, Sukarno viewed his bankrupt army and addressed his dissident officers. 5 Oktober, saya sebagai presiden mengeluarkan dekret. On the 5th of October, I, as president, decreed that we must build an armed forces because, especially in a nation full of conflicts right now, in a world full of imperialists and anti-imperialists training at each other, not one nation alone can stand erect without an armed forces. We must maintain a united power so that it will not. Surat Perintah 11 Maret, yang biasa disebut dengan singkatan Super Semar, adalah sebuah dokumen yang ditandatangani oleh Presiden Indonesia Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966 yang memberikan wewenang kepada Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan apapun yang dianggap perlu untuk memulihkan ketertiban dalam situasi kacau selama pembantaian massal di Indonesia 1965-1966. Singkatan Super Semar juga merupakan plesetan dari nama Semar, tokoh mistik dan sakti yang sering muncul dalam mitologi Jawa, termasuk dalam pertunjukan wayang. Penyebutan Semar mungkin dimaksudkan untuk membantu memanfaatkan mitologi Jawa untuk memberikan dukungan terhadap legitimasi Soeharto selama periode transisi kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Akibatnya, Super Semar dianggap sebagai instrumen utama pengalihan kekuasaan eksekutif dari Soekarno ke Soeharto. Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, MPRS, dalam Sidang Umum 1966 kemudian mengangkat Super Semar menjadi resolusi semi-konstitusional yang tidak dapat dibatalkan oleh Soekarno. Resolusi ini secara eksplisit menyatakan bahwa Super Semar tidak lagi memiliki kekuatan hukum setelah terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilihan umum. Pemilihan umum diadakan pada tahun 1971 dan para anggotanya dilantik pada tanggal 28 Oktober 1971. Latar belakang. Pada tanggal 30 September 1965, suatu kelompok yang menamakan diri mereka Gerakan 30 September membunuh 6 jenderal senior dan 1 perwira angkatan darat, mengambil alih kendali sementara atas beberapa bagian dari pusat kota Jakarta, dan mengeluarkan sejumlah keputusan atas Radio Republik Indonesia. Soeharto dan sekutu-sekutunya mengalahkan gerakan tersebut dan dalam proses yang agak berlarut-larut yang berlangsung selama 6 bulan atau lebih, posisi resmi Soekarno sebagai presiden negara ini perlahan-lahan tapi pasti surut. Selama beberapa bulan berikutnya, Soeharto dan Angkatan Bersenjata mengambil inisiatif. Angkatan Bersenjata menuduh saingan lamanya, Partai Komunis Indonesia, PKI, berada di balik upaya kudeta, dan pembersihan anti-komunis pun terjadi. Selama rapat kabinet yang tidak dihadiri oleh Soeharto, pada tanggal 11 Maret 1966, ketika demonstrasi mahasiswa yang dilindungi oleh tentara berlangsung di Jakarta, pasukan tanpa lencana mengepung Istana Kepresidenan di mana rapat tersebut diadakan. Belakangan diketahui bahwa mereka adalah pasukan khusus Angkatan Darat. Soekarno disarankan untuk meninggalkan pertemuan tersebut dan ia melakukannya, terbang ke Istana Kepresidenan di Bogor,
60 km sebelah selatan Jakarta, dengan menggunakan helikopter. Sore harinya, 3 Jenderal Angkatan Darat, Mayor Jenderal Basuki Rahmat, Menteri Veteran dan Demobilisasi, Brigadir Jenderal M. Yusuf, Menteri Perindustrian Dasar dan Brigadir Jenderal Amir Majmud, Komandan Komando Daerah Militer Kelima, mengunjungi Soekarno, yang ditemani oleh Wakil Perdana Menteri Johannes Leimena, Charul Saleh, dan Subandrio, dan kembali dengan membawa Super Semar yang telah ditandatangani, yang kemudian mereka serahkan kepada Soeharto. Keesokan harinya, Soeharto menggunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya untuk melarang PKI dan, pada tanggal 18 Maret, 15 menteri loyalis Soekarno ditangkap. Soeharto mengubah komposisi Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, MPRS, dan setahun kemudian, pada bulan Maret 1967, MPRS memutuskan untuk mencopot kekuasaan Soekarno dan menunjuk Soeharto sebagai pelaksana tugas presiden. Pada tahun 1968, MPRS menghapus kata pelaksana tugas, dan lebih dari 2 tahun setelah peristiwa September 1965, Soeharto menjadi Presiden Indonesia. Proses peralihan jabatan presiden dari Soekarno ke Soeharto memakan waktu lebih dari 2 tahun. Soeharto tetap berkuasa sebagai presiden hingga ia mengundurkan diri selama krisis politik di Indonesia pada Mei 1998.